Halo semuanya, selamat datang kembali di Ondor Indonesia. Seperti kita ketahui, kereta cepat Jakarta-Bandung sudah masuk uji coba tahap ketiga gratis dan sebentar lagi akan dikomersialkan atau berbayar. Maka akses menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Halim saat ini yang sudah dibuka untuk umum adalah yang dari arah DI Panjaitan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Yang kedua adalah dengan menggunakan LRT Jabodebek, tepatnya turun di stasiun LRT Jabodebek Halim yang terintegrasi dengan stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Sedangkan yang terakhir adalah lewat tol. Nah, lewat tolnya ada di sekitar sini, yaitu persis di sisi kiri jalan yang sedang kita lewati. Ada on-ramp, ada off-ramp. On-ramp adalah jalur masuk ke arah tol, kemudian ada off-ramp jalur keluar dari tol menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Akses tol ini belum dibuka untuk umum dikarenakan proses pekerjaan masih berlangsung, yaitu tahap finalisasi penyelesaian dari toll gate atau gerbang tol yang ada di dalam kawasan stasiun sendiri. Untuk area di bagian kiri ini adalah on-ramp atau jalur masuk tol dari arah dalam kawasan stasiun bergabung dengan tol Jakarta Cikampek yang sudah ada arus kendaraannya dari arah tol dalam kota ataupun dari arah Cawang. Baik, kita berada di Jalan DI Panjaitan untuk akses tol bagi masyarakat yang menggunakan roda 2 menuju ke arah stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung Halim. Di sini menjelang dari terowongan atau depan Kemhan tidak ada papan petunjuk yang cukup besar yang dapat dibaca dari jauh sehingga mudah bagi masyarakat mencari arah menuju ke arah stasiun yang ada di sekitar Cawang ini. Sedangkan untuk kendaraan roda 4, misal kalau terlewat sendiri masih bisa masuk lewat tol yang ada di Cawang dan menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk kendaraan roda 2 tentunya akan butuh effort lagi mencari jalan untuk memutar dan seterusnya. Jalan di sini tidak diaspal, memang masih berupa beton. Kita tidak tahu ke depannya apakah akan diaspal atau tidak, tapi ini sudah cukup memadai untuk jadi akses menuju ke arah kereta cepat Jakarta-Bandung. Para pejalan kaki juga dapat memanfaatkan area ini karena ada beberapa bagian jalan yang sudah disiapkan trotoarnya, seperti di bagian kiri bekas dari komplek kantor PPD ya. Kemudian ada lagi di depan dari Hotel 678 yang sebelumnya ini adalah area jalan sempit, kemudian ada pepohonan dan juga semak belukar. Saat ini menjadi jalan yang bisa dipergunakan dua arah keluar masuk menuju ke stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, akses jalan kaki dari ujung Jalan DI Panjaitan sampai ke dalam dari stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung itu kurang lebih 1,2 km ya, ditambah lagi sampai ke dalam stasiun naik ke peron mungkin akan makan jarak sampai 1,5 km. Sebenarnya pemerintah juga menyiapkan sebuah bis ya yang akan membawa para penumpang dari area di sekitar Cawang keluar masuk ke dalam stasiun, yaitu bis yang di kanan ini, Metro Trans ya. Dulunya mungkin Metro Mini. Nah, bis tersebut akan berkeliling di area sekitar Cawang, mungkin juga akan berhenti di halte Transjakarta dan juga halte-halte lainnya untuk mengambil dan membawa penumpang masuk ke dalam area stasiun, berputar satu keliling kemudian keluar lagi. Seperti itu untuk yang bis. Nah, bagi para pejalan kaki lebih baik naik bis tersebut ya di pinggir area Jalan DI Panjaitan kemudian masuk ke area stasiun, karena kalau harus berjalan kaki menggerek dari tas yang dibawa, koper dan lainnya, maka akan membutuhkan waktu, kemudian lagi ada tenaga yang dikeluarkan dengan jarak 1,5 km ditambah suasana panas ya. Tapi kalau memang ada berniat memang untuk olahraga dan lainnya tidak apa-apa juga ya, seharusnya seperti itu. Area yang kita lewati saat ini adalah drop zone atau drop area bagi para penumpang yang diturunkan di sekitar sini untuk naik ke area peron, ke area dalam stasiun terlebih dahulu. Nanti ada gate ya, dan naik ke atas di bagian concourse serta naik ke area peron di bagian atas kali. Di depan kita ini adalah Skybridge ataupun jembatan penyeberangan udara yang menghubungkan area dalam stasiun, lebih tepatnya di lantai atas dengan area stasiun LRT Jabodebek Halim.
Nah, Sky Bridge ini seperti yang sudah kita naiki cukup lebar dan cukup luas, terutama bagi para penumpang kereta cepat yang ingin masuk ke area Jakarta menggunakan LRT Jabodebek, ya itu sangat nyaman, harusnya seperti itu. Untuk lahan parkir di sini disiapkan di dua lokasi, sisi timur dan sisi barat untuk kendaraan roda 4, sedangkan untuk kendaraan roda 2 atau motor ada di sisi timur, yaitu di sini. Walaupun kita melihat masih ada alat-alat berat di sekitar sini dan material-material yang masih ditempatkan di beberapa area, namun secara fungsi, secara keseluruhan dari bangunan stasiun sudah beroperasional dengan baik. Hal ini hanya untuk finishing beberapa bagian yang ada di pinggir stasiun. Untuk drop zone yang kedua ada di sisi utara dari stasiun kereta cepat di Kota Bandung Halim, tepatnya di sekitar sini. Bagi para pengguna kendaraan yang dari arah tol, nantinya akan drop zone pertama yang ditemui adalah yang ini, karena yang tadi adalah satu arah dari Jalan DI Panjaitan, ya. Untuk keberangkatan ini tinggal naik ke atas, di atas ada gate-nya, kemudian di bawah juga ada customer service, ada gate untuk naik ke atas juga. Kemudian ada commercial area, yaitu tempat-tempat atau kios-kios yang disiapkan untuk para pedagang-pedagang UMKM yang bekerja sama dengan pengelola stasiun kereta cepat di Kota Bandung yang ada di Halim. Kalau kita perhatikan, ya, stasiun ini cukup besar dan cukup megah, mirip dengan mungkin bandara yang kecil lah. Untuk lahan parkir roda 4 selain yang ada di sisi timur dan sisi barat, sebenarnya di sini di pinggir tol itu ada kantor, ya. Namun kita tidak tahu apakah itu akan dibuka untuk publik parkir kendaraan roda 4 atau bagaimana. Nanti kita akan lihat bersama ke depan. Area di depan stasiun sendiri di sini dipagar, ya, ditambah lagi kawat berduri. Ini juga diberlakukan untuk jalur kereta cepat di Kota Bandung, yang pagarnya juga sempat kemarin dicuri, ya, kalau tidak salah, kalau saya dengar seperti itu. Lalu di bagian tanah yang sudah dibatasi dengan jalan yang ada di sini, jalannya juga sudah cukup bagus. Tanahnya ditanami rumput, hanya saja di sini rumputnya mengering, mungkin karena Jakarta belum hujan, musim panas dan seterusnya. Mudah-mudahan nanti setelah masuk musim hujan, di sini akan menjadi kawasan yang hijau. Tentunya selain stasiun, ya, kita membutuhkan ruang terbuka hijau bagi Jakarta. Ada pepohonan yang sudah besar dan ditanam di sekitar sini, ya. Area stasiun sendiri dibandingkan dengan area kantor agak lebih tinggi karena di sini ada talut atau penahan tanah berupa konblok-konblok model heksagon, ya, disusun seperti itu menjadi lebih indah tentunya. Selain dari bis tadi yang kita lihat, di sini juga disiapkan ada armada taksi. Taksi pun standby di sekitar stasiun kereta cepat di Kota Bandung untuk membawa penumpang yang turun dari kereta dan menuju ke rumah masing-masing. Yang kita ketahui untuk sampai ke Padalarang kurang lebih 30 menit, kemudian untuk sampai ke arah Tegaluar adalah 40 menit. Tentunya hal ini sangat membantu mobilitas masyarakat yang memang harus pulang pergi ke Bandung tanpa menggunakan kendaraan pribadi ataupun moda transportasi lainnya secara cepat. Bagian area di depan dari stasiun ini nampaknya sedikit lagi akan selesai dan akan menghijau. Kemudian ada area yang sempat dibuka untuk akses keluar masuk kendaraan operasional pada saat pelaksanaan pembangunan kereta cepat di Kota Bandung, yang ada di kiri kita nantinya mungkin akan ditutup secara total setelah akses tolnya dibuka untuk umum dan juga untuk para pekerja yang ada di sekitar sini. Pepohonan juga ditanam di kiri kanan jalan tentunya untuk penghijauan, ya, seperti kita ketahui. Bukan cuma rumput, tapi ada pohon-pohon yang memang sudah besar, sudah punya akar, kemudian ditanam di sekitar sini. Untuk parkir di sisi barat adalah di area ini, dan di sini tidak disiapkan parkir kendaraan bermotor roda 2, ya. Kemudian di sisi barat sendiri, kalau kita lihat yang parkir adalah di situ tandanya saat ini, ya, itu adalah VIP dan juga VVIP. Kemudian yang di ujung sisi barat dari elevated track-nya dari kereta cepat di Kota Bandung ada lagi lahan parkir, mungkin itu yang untuk umum. Tadi kita lihat di bagian kiri itu ada jalan akses ke arah bawah, kemungkinan itu adalah akses menuju ke area komplek TNI Udara yang ada di bawah dari flyover yang kita lewati ini di Jalan Trikora nampaknya, ya.
Kemudian selain jalan tersebut, di bagian bawah ini ada kali. Kali itu juga mengalir dari arah Halim sampai ke arah Cipinang ya. Jadi memang akses ini dibuka untuk melewatkan arus kendaraan yang keluar masuk stasiun dari arah Jalan Dai Panjaitan tanpa harus lewat tol ataupun lewat stasiun LRT Jabodebek. Di bagian pinggir ini sudah disiapkan tadi trotoar ya, berikut dengan guide block yang berwarna kuning. Ubin warna kuning itu dipergunakan oleh para tunanetra atau difabel untuk menjadi petunjuk arah pada saat mereka melewatinya. Mungkin di pagi hari ataupun di sore hari, karena siang hari cukup terik dan cukup panas. Ini adalah bagian jalan akses ke arah stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim yang sedikit menyempit, tapi kalau dilewati oleh kendaraan besar pun cukup lapang sebenarnya. Menjelang ujung ke arah Kemhan, di sini masih terdapat ada bangunan-bangunan di pinggir jalan, kemudian ada parkir kendaraan ya. Nampaknya masih dipergunakan untuk berdagang dan juga untuk mungkin beristirahat bagi para pengendara roda 2 ataupun para abang-abang ojol ya, ojek online. Di area inilah yang kita harapkan adanya satu papan petunjuk yang cukup besar dapat dibaca bagi para calon penumpang kereta cepat Jakarta Bandung yang dari arah Kalimalang, yang dari arah Jatinegara, Kampung Melayu, Rawamangun, Pramuka dan seterusnya dari sisi utara, sehingga tidak bablas melewati terowongan ini dan harus masuk ke tol seperti ini. Kalau ke tol mungkin tinggal bayar tol. Bagi roda 2 makanya akan butuh waktu lagi untuk bisa putar balik ya. Baik, untuk akses dari tol di atas kita ini adalah stasiun LRT Jabodebek Halim. Jadi bagi para penumpang yang nantinya menggunakan LRT Jabodebek tinggal turun di Halim dan naik jembatan udara. Nah, ini adalah akses tolnya. Di bagian kiri gate-nya yang nampaknya sudah hampir selesai karena sudah ada atapnya. Kemudian ditambah lagi di bagian kiri sudah ditaruh juga tadi ada tanaman-tanaman ya. Mungkin yang belum adalah sistem pembayaran. Sedangkan jalan kalau kita perhatikan di sini akses masuk ke akses masuk ke dalam stasiun sudah selesai diaspal dengan baik. Tadinya ini adalah bahu jalan yang kemudian berubah menjadi jalan akses masuk ke stasiun kereta cepat Jakarta Bandung atau off-ramp, jalur keluar tol lah ya. Jalan ini masih ditutup dengan kon-kon yang dipasang di beberapa area, kemudian ditambahkan tali di antara kon tersebut. Nah, beberapa bagian memang tidak ditutup, mungkin masih dipergunakan oleh kendaraan-kendaraan operasional untuk penyelesaian dari akses tol tersebut. Masih ada satu alat berat di sekitar sini untuk membantu menata tanah-tanah bekas dari galian atau tumpukan-tumpukan tanah dari hasil proyek pekerjaan dari jalan tol, sambungan jalan tol dengan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Halim. Sama dengan area tadi keluar tol masuk ke stasiun, di sini juga dibatasi dengan kon dan di antara kon disambungkan dengan tali satu sama lain. Area pinggir dari off-ramp ataupun on-ramp ya, jalur keluar masuk tol di sini juga sudah dipagar dengan beton sehingga tentunya dapat mengamankan bagi kendaraan yang melewatinya, mengingat area yang di samping sana mungkin cukup rendah dibandingkan dengan jalan yang ada. Aspalnya lebih hitam ya kalau kita perhatikan di sekitar sini. Garisnya ada yang putus dan ada yang tidak putus-putus, jadi tinggal disesuaikan saja pada saat masuk ke arah stasiun dan juga keluar dari stasiun kereta cepat Jakarta Bandung. Sebenarnya kita sudah masuk ke uji coba tahap 3 mungkin ya, karena beberapa tahap sebelumnya sudah pernah dilakukan uji coba dan sebagian sahabat-sahabat dari YouTuber Kereta Cepat Jakarta Bandung sudah mendapatkan kesempatan, kemudian juga masyarakat untuk mencoba seberapa cepat keretanya dan seberapa stabil. Mudah-mudahan nanti pada saat dibuka secara komersial kita pun akan uji coba naik kereta cepat Jakarta Bandung, naik feedernya, kemudian waktu tempuh dan lainnya yang akan kita ukur. Untuk tambahan di sekitar sini akses masuk ke tol Jati Bening tadinya terkena dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung bagian bawahnya ataupun di sekitar pilar-pilarnya saat ini sudah dirapikan kembali, ditambahkan saluran air, ditutup dengan barrier-barrier beton, serta dirapikan bagian pilar-pilarnya, diuruk tanahnya dan dikasih barrier beton juga. Tentunya hal itu untuk menguatkan lagi struktur bangunan yang ada.
Dari tiang-tiang yang kita lihat di sekitar sini, ada yang tiangnya kaki dua dan ada yang cuma satu pilar ya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.